Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang segi banyak. Segi banyak adalah suatu bangun sederhana tertutup yang dibatasi garis-garis yang dinamakan sisi. Jadi di sini bangun sederhananya tertutup ya, tidak terbuka. Ada bangun yang tertutup, ada bangun yang terbuka. Segi banyak dibagi menjadi dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa saja ciri-ciri segi banyak? Yang pertama, kalau yang beraturan itu sisi-sisinya berukuran sama. Sudut-sudutnya juga berukuran sama. Sementara yang tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar. Nah, sekarang macam-macam segi banyak. Untuk yang beraturan dulu. Contohnya segitiga sama sisi, ya, persegi, kemudian segi 5, segi 6 yang sama sisi gitu ya. Nah, kemudian segi banyak yang tidak beraturan bisa trapesium, segitiga sama kaki, layang-layang, jejar genjang, persegi panjang, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke teorema tentang segi banyak. Teorema 2.1 berbunyi begini. Dalam segi N ditarik dari satu titik sudut, ya, ada N-3 buah diagonal. Nah, buktinya bagaimana? Nah, kita lihat penjelasan berikutnya. Misalkan ini ada berapa titik sudut? A, B, C, D, E, F. Ada 6 titik sudut. Nah, misalnya titik sudut yang akan kita buat diagonal itu titik A. Ini. Nah, dari titik A tentu tidak bisa ditarik sebuah garis diagonal ke titik A sendiri. Ya, tidak bisa ya. Kemudian dari A ke titik B dan juga dari A ke titik F, ini namanya bukan diagonal ya, tetapi sisi. Ya. Nah, kemudian kalau A dihubungkan dengan selain B dan F, ya, misalnya dengan C, dengan D, dengan F, barulah dia disebut sebagai diagonal. Jadi, yang namanya diagonal itu adalah suatu garis yang berada di tengah-tengah suatu bangun datar. Ya. Posisinya di tengah-tengah. Kalau di pinggir seperti ini namanya sisi. Gitu ya. Tapi kalau yang di tengah seperti ini namanya diagonal. Nah, dengan demikian, jika A dihubungkan dengan titik sudut yang lain, begitu, misalnya dengan titik C, dengan titik D, dengan titik E, gitu kan, maka ada N-3 buah sudut yang menghasilkan diagonal. N-3 itu mana? N-3 itu artinya adalah A, B, dan F. Ya, tidak mungkin ketiga titik ini ya menjadi sebuah diagonal. Kalau dihubungkan antara satu dengan yang lain, tidak mungkin menghasilkan sebuah diagonal. Yang mungkin dihitung sebagai diagonal adalah titik selain A, B, dan F. Nah, A, B, dan F karena jumlahnya 3 titik, maka di sini adalah -3. Jadi N-3. Loh, ini hanya kebetulan saja. Ya, contohnya diambil 6 titik. Sebetulnya adalah N titik. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kesimpulannya ya, dari satu titik sudut, ini dari titik A ini, dapat ditarik N-3 buah diagonal. Nah, sekarang ke teorema 2.2. Jumlah diagonal suatu segi N adalah 1/2N atau setengah N kali N-3. Nah, ceritanya gimana nih? Perhatikan di sini. Tadi kan sudah diketahui kalau satu titik sudut akan dapat ditarik N-3 diagonal. Clear ya di teorema sebelumnya.
Nah, untuk n sudut maka dapat ditarik n kali n min 3 diagonal. Begitu. Kalau satu sudut maka n min 3, kalau n sudut maka kalikan n. Tetapi jumlah ini harus dibagi dengan 2. Kenapa? Karena tiap-tiap diagonal itu terhitung 2 kali. Misalkan dari A ke C sama dengan diagonalnya dengan C ke A. Nah, itu harus dibagi 2 berarti. Ya, karena A ke C dan C ke A itu masih dihitung 2 kali. Padahal kan harusnya dihitung sekali saja, makanya dibagi 2. Jadi banyaknya diagonal segi n adalah setengah n. Jadi tadinya di sini n, jadinya setengah n karena AC itu dihitung sama dengan CA. Apakah hanya AC dan CA? Tidak ya, misalkan AB, BA itu dihitung 1 kali dan seterusnya. Makanya akhirnya rumus umumnya menjadi setengah n, bukan lagi n. Setengah n kali n min 3. Itu caranya ya. Nah, teorema 2.3, perhatikan. Jumlah sudut suatu segi n adalah n min 2 kali 180 derajat. Nah, buktinya bagaimana? Perhatikan di sini. Ada suatu ilustrasi namanya ya. Segi n atau segi banyak. Misalnya di sini kebetulan saya akan mengambil contoh ada berapa segi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tetapi ini jangan dipahami sebagai 7 sisi, tapi n sisi. Ini hanya contoh saja. Nah, tentukan P di dalam segi N, bebas sembarang di mana saja. P-nya boleh di sini, boleh di situ, tapi sebaiknya ya di tengah-tengah. Hubungkan P itu dengan titik-titik sudutnya, titik-titik sudut ya dari segi banyak tersebut. Sudah dapat semuanya ini. P ke A, P ke B, P ke C, P ke D, P ke E, P ke F, P ke G. Ya, itu. Ada berapa jumlah segitiga? Ya, jumlah n, karena di sini asumsinya adalah n segi ya, n segi atau segi n sudut segi n gitu ya. Berarti ada segitiga, jumlahnya n segitiga dong gitu ya. Jadi terdapat n segitiga. Nah, jumlah sudut dalam segitiga kan 180. Ini segitiga pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 atau sampai n gitu ya. Masing-masing segitiga kan kemarin sudah kita buktikan di awal bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga dikatakan di sini terdapat n segitiga sehingga jumlah sudutnya n kali 180 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jumlah sudut-sudut yang ini yang di pinggir-pinggir ini berapa? Ini teoremanya. Jumlah sudut suatu segi n adalah n min 2 dari 180. Ini yang akan kita buktikan. Mana yang ingin dibuktikan sudut-sudut ini loh. Ini satu, mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini sudut-sudutnya kalau dijumlah itu berapa gitu. Nah, caranya seperti ini. Jumlah sudut segi n. Ingat, jumlah sudut segi n itu adalah ini. Jumlah sudut segitiga totalnya ini ya. N kali 180 derajat itu dikurangi jumlah sudut yang tengah-tengah ini ya, titik P ini. Nah, jumlah sudut titik P ini kan lingkaran ini, sebuah lingkaran. Artinya berarti 360 derajat. Maka ini boleh saya gantikan dengan 2 kali 180 derajat. Dan mengikuti pola yang depan 180 derajat. Hingga kalau kita gabungkan ya 180 derajatnya akan menjadi n min 2 kali 180 derajat. Ini kalau dijabarkan ya n kali 180 yang bagian depan. Kalau yang bagian belakang min 2 kali 180 ya jadinya yang belakang ini. Tuh, jadi ini terbukti teoremanya sesuai sini. Ya. Akhir.
Teorema 2.4. Jumlah sudut luar segi N besarnya 360. Buktinya mudah ya. Bahwa jumlah N buah sudut dalam dan N buah sudut luar adalah N kali 180 derajat. Jadi tadi jumlah segitiga itu, sudutnya itu, semuanya kalau ditotal kan 180 derajat kali N segitiga itu. Nah kemudian jumlah N buah sudut dalam saja itu N-2 kali 180. Kalau saya jabarkan berarti N kali 180 min 2 kali 180. Nah, N buah sudut luar, jumlah N buah sudut luar itu sama dengan jumlah N buah sudut dalam dan sudut luar dikurangi sudut dalam saja. Sehingga diperolehnya adalah N dikurangi dikali 180 dikurangi N kali 180. Terus di sini adalah min kali min, jadi plus. Ya, jadi plus 2 kali 180, jadi 360. Terbukti. Nah, demikian. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian. Selamat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas berikut ini. Nomor 5 dan 8 halaman 34. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.